panel hosting itu, kita bakal ngebahas tentang control panel hosting, alat yang memudahkan kita sebagai pemilik website. Siapa di sini yang punya website? Kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang bikin kalian pemilik website jadi gampang banget, karena ini tuh mudah digunakan, yang kedua efisien dan terpercaya pastinya. Bayangkan ya teman-teman, ngatur website itu manual, semua manual. Yang pertama instalasi manual, yang kedua keamanan juga manual, bahkan yang ketiga untuk ngatur domain pun manual. Ribet banget kan ya? Nah, jadi control panel ini sendiri untuk memudahkan kita mengelola website. Yang pertama, pengaturannya mudah diatur. Kedua, operasikannya tinggal diklik aja. Yang ketiga, kebutuhan website terpenuhi beres. Dan untuk kita pilih control panel sendirinya itu tuh banyak banget. Kalian bisa pilih dari yang ketiga terpercaya ini. Yang pertama ini ada cPanel, banyak banget digunakan di Indonesia dan populer sekali di belakangan saat ini. Yang kedua ada Pleska. Ini aplikasi mudah digunakan, banyak fiturnya, cocok untuk Windows. Tiga ini ada Direct Admin, sederhana dan pastinya cepat. Jadi teman-teman, control panel ini bukan sekedar alat tapi sahabat. Ini juga bisa kita bikin fokus pada konten dan pengembangan website kita sebagai pemilik website. Sebagai pengguna, penting bagi kita untuk memahami peran control panel hosting dalam pengelolaan website dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilihnya. Fungsi control panel hosting berperan penting dalam memudahkan pengelolaan website. Berikut adalah fungsi utama yang perlu Anda ketahui. 1. Manajemen domain, guna untuk mengelola registrasi, transfer, dan pengaturan nama domain. 2. Pengecekan statistik pengunjung website, memantau jumlah pengunjung dan performa situs. 3. Instalasi aplikasi, untuk memasang berbagai aplikasi seperti CMS dengan mudah. 4. Pengelolaan email address, membuat dan mengelola alamat email profesional. 5. Backup data, melakukan pencadangan data untuk mencegah kehilangan informasi penting. 6. Monitoring performa server, memastikan server berjalan dengan optimal. 7. Manajemen database, mengelola database seperti MySQL atau PostgreSQL. 8. Manajemen file, mengunggah, menghapus, dan mengatur file website. Dan terakhir, 9. Lakukan FTP atau yang disebut dengan File Transfer Protocol, memungkinkan transfer file yang cepat dan aman. Control panel hosting dirancang dengan fitur-fitur yang beragam, tetapi umumnya memiliki fungsi serupa untuk yaitu memudahkan pengelolaan hosting. Tips memilih control panel hosting. Sebagai pengguna, memilih control panel yang tepat sangat penting untuk memastikan pengalaman yang efisien dan menyenangkan. Berikut beberapa tips yang bisa Anda gunakan. 1. Software yang mudah dioperasikan. Pilihlah control panel yang memiliki antarmuka sederhana dan intuitif, sehingga mudah dipahami oleh pengguna sekalipun. Kompatibel dengan OS. Pastikan control panel kompatibel dengan OS yang Anda gunakan, baik Windows maupun Linux. Adanya pelayanan support. Pilihlah penyedia yang menyediakan dukungan teknis 24 jam untuk membantu Anda jika Anda kendala. Dukungan software yang lengkap. Pastikan control panel mendukung berbagai kebutuhan seperti aplikasi web, manajemen database, dan lainnya. 5. Dukungan keamanan. Perhatikan fitur keamanan seperti SSL, proteksi firewall, dan perlindungan dari serangan cyber. Dan terakhir, harga yang terjangkau. Sesuaikan pilihan Anda dengan anggaran, tetapi tetap prioritaskan kualitas layanan. Kesimpulannya adalah, control panel hosting adalah alat yang sangat penting untuk mengelola website Anda dengan efisien
Dengan memahami fungsi utama dan tips memilih yang tepat, Anda dapat memastikan pengelolaan website yang lebih mudah, aman, dan efektif. Pada Ubuntu Server, terdapat beberapa kontrol panel yang populer digunakan untuk manajemen hosting, yaitu cPanel, Splash, DirectAdmin, Webmin, dan ISP Manager. cPanel menawarkan antarmuka yang user-friendly dengan fitur-fitur seperti File Manager, FTP Account, dan MySQL Database. cPanel pertama kali dirilis pada tahun 1996, dan sejak itu menjadi salah satu panel hosting yang paling populer. Kelebihan cPanel ya antarmukanya yang mudah digunakan, fitur yang lengkap, dan dukungan yang luas. Sementara kekurangannya itu biaya yang sangat mahal dan beban sumber daya yang cukup besar. Flash juga merupakan pilihan populer di Ubuntu Server karena kesederhanaan dan kemampuannya dalam mengelola akun FTP, email, database MySQL, dan domain. Flash pertama kali dirilis pada perusahaan Parallel dan telah menjadi salah satu alternatif populer untuk cPanel. Kelebihan Flash adalah antarmukanya yang sederhana, keamanan yang tinggi, dan kompatibilitas dengan berbagai platform. Namun seperti cPanel, Flash juga mahal dan membutuhkan sumber daya yang besar. Sedangkan DirectAdmin adalah kontrol panel lain yang kompatibel dengan Ubuntu Server dan sangat dihargai karena antarmukanya yang mirip dengan cPanel dan Flash. DirectAdmin yang pertama kali dirilis di Kanada pada tahun 2003 memiliki kelebihan seperti biaya yang lebih murah, kecepatan, dan stabilitas yang tinggi. Namun antarmukanya kurang user-friendly dan fiturnya tidak selengkap cPanel. Webmin adalah pilihan yang kuat untuk pengguna Ubuntu yang memiliki keahlian teknis. Dengan Webmin yang dirilis pada tahun 1997, pengguna dapat melakukan konfigurasi akun pengguna, DNS, file sharing, dan setup Apache. Webmin menyediakan 3 tingkatan akses, yaitu usermin, cloudmin, dan virtualmin, masing-masing dengan peran yang berbeda. Kelebihan Webmin adalah fleksibilitas dan antarmuka yang intuitif, namun membutuhkan sumber daya yang cukup besar, dan dukungan komunitasnya yang kurang besar dibandingkan dengan panel lainnya. ISP Manager yang banyak digunakan di Eropa Timur sangat cocok untuk Ubuntu Server dan hadir dalam 2 versi, ada Lite dan Business. ISP Manager pertama kali dirilis oleh ISP System pada tahun 1997. Versi Lite menyediakan fitur dasar seperti manajemen domain, email, dan FTP. Sementara versi Business menawarkan fitur untuk mengelola beberapa server, cocok untuk hosting reseller, dan multiple share hosting. Kelebihan ISP Manager adalah antarmuka yang mudah digunakan dan fleksibilitasnya. Namun seperti yang lainnya, membutuhkan sumber daya yang besar dan komunitas yang kecil. Berikutnya ada tips untuk memilih panel hosting. Tentunya teman-teman perlu memperhatikan beberapa aspek untuk memilih kontrol panel yang akan teman-teman gunakan. Karena mengingat ada beberapa macam kontrol panel yang bisa kita gunakan. Jangan sampai salah milih dan justru bakal menyulitkan teman-teman misalnya saat instalasi dan konfigurasi. Berikut ada beberapa tips untuk memilih panel hosting. Yang pertama, memiliki antarmuka software yang mudah dikelola atau dioperasikan. Yang kedua, memiliki fitur dan dukungan perangkat lunak. Yang ketiga, memiliki pembaruan stabilitas dan keamanan. Yang keempat, memiliki forum dan dukungan. Yang kelima, memiliki situs website yang berfungsi baik dengan sistem Windows. Yang keenam, memiliki support 24 setiap hari dengan pelayanan gangguan. Dan yang ketujuh, dan terakhir, pastinya memiliki harga yang terjangkau. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman tips untuk memilih panel hosting. Sekian dari presentasi dari kelompok kami.